pulang Indra, kalau Indra kan kemarin masih sempat pulang ibu di rumah sakit ya dalam kondisi sehat, udah sehat gitu ya. Cuma kalau aku sedihnya sih memang pulang tuh ketemu ibu udah nggak ada, terus sedih juga Numa nggak pernah ketemu eyangnya. Kemarin sempat bawa Numa, ya aku di depan jenazahnya ibu ini Numa cucunya ibu, anakku nomor 4 bu gitu. Jadi ketemu eyangnya dalam kondisi seperti itu sih yang bikin sedih banget. Buat almarhum ibu mertua nih yang sudah berpulang. Ini seperti apa? Seperti apa Mbak Mona mungkin kemarin kejadiannya? Yang atasnya itu ya. Oh iya. Jadi waktu kemarin pas hari H Lebaran itu sekitar sore ibu memang kondisinya drop, terus dibawa ke rumah sakit lalu masuk ICU. Ternyata ibu sudah koma. Cuma kan memang ibu kan Alzheimer ya, sekarang tahapannya tuh udah nggak bisa bereaksi, udah nggak bisa ngomong, memang cuma tiduran aja. Jadi kita benar-benar nggak bisa bedain yang mana apa ibu tidur atau gimana gitu. Tapi memang hari itu kondisinya ibu nggak bisa makan, nggak bisa menelan makanan dan minumannya, makanya terus dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata ibu bukan tidur, tapi memang udah nggak sadar gitu, dehidrasi berat karena mungkin nggak bisa menelan minumannya, terus memang udah koma gitu. Itu dari Lebaran. Tapi begitu di rumah sakit masuk ICU terus kondisinya terus membaik banget malah gitu, membaik, seger banget. Ibu sempat dibawa pulang ke rumah. Indra juga sempat ke Malang waktu itu ya untuk jenguk ibu waktu ibu di rumah sakit, tapi ibunya juga udah seger banget, udah sehat lagi, walaupun ya kondisinya tetap begitu ya, udah nggak bisa duduk, udah tiduran, cuma sehat kembali lah gitu ya. Terus di rumah itu cuma semalam aja ya, setelah keluar dari rumah sakit, besokannya tiba-tiba kita sebenarnya baru teleponan sih sama ibu jam 6 sore tuh baru teleponan. Terus yang ngerawat ibu bilang ibu kok tangannya kayak gemetar gitu. Gemetarnya gimana gitu, lagi ngobrol-ngobrol gitulah, kita lihat ibu kondisinya tidur. Terus setelah tutup telepon sekitar 15 menit kemudian kita ditelepon lagi, katanya ibu berhenti bernafas gitu. Kayaknya berhenti deh nafasnya. Nah itu udah heboh deh tuh gitu. Oke, jadi itu sebenarnya almarhumah itu sudah mengidap penyakit berapa lama tuh Mbak Mona? Sebenarnya ibu awalnya demensia ya, mungkin kalau masyarakat umum mengertinya pikun ya. Jadi awalnya ngomongnya diulang-ulang. Itu udah sekitar berapa belas tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu kali ya. Udah kelihatan tanda-tandanya kalau ngomong diulang-ulang. Terus lama-lama beliau itu pelan-pelan tuh lupa nama anak-anaknya gitu. Kadang lupa, kadang ingat gitu. Terus lama-lama mulai lupa nama cucunya, mulai lupa nama anaknya gitu. Kadang-kadang dipancing-pancing, ayo bu siapa bu nama anaknya, kadang-kadang ingat gitu. Sampai belakangan udah lupa kata-kata ya, jadi udah nggak berkata-kata lagi. Tapi kadang-kadang dia masih suka bersenandung lagu kesukaannya gitu, tapi udah nggak keluar kata-kata gitu. Terus lama-kelamaan dia sudah nggak nyambung, diajak ngobrol. Terus belakangan memang benar-benar udah nggak bereaksi, tapi masih bisa duduk. Waktu itu masih bisa duduk, masih makan masih oke banget. Menurut dokter kalau makan masih oke banget tuh oke gitu. Kita sih rutin sebenarnya ngecek kesehatannya, terus kondisi standar lah ya, cek lab segala macam itu rutin. Terus cek ke dokter syaraf segala macam rutin. Tapi memang dokter juga udah bilang sih kondisinya akan terus menurun gitu. Nah belakangan itu memang muncul banyak komplikasi setelah ibu udah nggak bisa duduk, udah tiduran terus lama-lama memang entah mungkin respon syaraf ya semakin menurun kali ya, jadinya ibu mulai nggak bisa makan. Itu sih yang memperparah keadaannya. Oke, nah tapi tadi sempat baca di caption Mbak Mona, katanya nih sosok ibu tuh sosok yang nggak pernah marah nih di selama hidupnya. Seperti apa sih mungkin Mbak Mona? Ibu tuh lucu ya, ibu tuh lucu banget. Kita tuh kalau makanya sebenarnya kehilangannya tuh, walaupun ibu dalam kondisi pikun gitu ya, kita sih tetap
meriah gitu kalau ada ibu tuh seru gitu. Ibu walaupun waktu itu udah nggak bisa berkata-kata, tapi kalau digodain sama anaknya, sama Indra ya terutama, itu dia ceria gitu loh, ketawa apa segala macam, memang membuat suasana tuh ceria banget. Ibu tuh seru memang ya. Orangnya seru, lucu. Aku sih nggak pernah ya dimarahin gitu, yang katanya kalau aku baca-baca ya, kalau banyak orang yang pengalamannya bermasalah dengan ibu mertua, terus konflik sama ibu mertua, diomelin, dimarahin. Aku nggak pernah merasakan itu. Ibu tuh selalu support aja, bahkan bercandanya ibu tuh, oh mantuku tuh lebih baik, mantuku tuh baik-baik kayak anakku sendiri gitu. Kadang-kadang suka nyindir anak ini nggak kayak anak-anaknya nih gitu kan. Ibu kan suka dilarang dilarang makan ini itu ya, nggak boleh makan manis karena ibu diabetes segala macam. Nah kalau udah mulai dilarang-larang ngomongnya bercanda gitu, oh mantuku nih baik nih gitu. Memang selalu nggak pernah deh, aku nggak pernah punya pengalaman ibu marahin aku, konflik sama menantu tuh aku nggak pernah lihat selama ini. Oke, tapi pas berpulangnya almarhumah ini kondisi Mas Indra gimana? Lagi di Jakarta kan? Berarti jauh atau gimana mungkin Mbak Mona? Iya, justru yang menyedihkan itu adalah karena aku punya bayi, aku juga ngurus ibuku di rumah yang diabetes ya. Jadi kita sangat menjaga sekali gitu di kondisi seperti ini. Itu yang membuat kita tuh nggak pernah pulang lagi ke Malang gitu. Indra kan semua keluarganya di Malang kecuali Indra dan adiknya kan di Jakarta. Kita memang terakhir pulang tuh benar-benar mepet pandemi banget waktu itu ya, kalau nggak salah bulan Maret ya, terakhir pulang ke Malang, lihat kondisi ibu segala macam. Terus habis itu nggak pernah pulang ke Malang lagi karena aku melahirkan, punya bayi dan lain sebagainya, dan takut naik pesawat, naik mobil juga nggak kuat ya, karena bawa bayi kan repot banget. Jadi memang kita lama sekali sih nggak pulang ke Malang, paling kontak via video call gitu-gitu. Makanya itu sih yang bikin sedih. Terakhir pulang ke Malang tuh ibu masih bisa walaupun udah nggak bisa keluar kata-kata, tapi masih bisa diajak berinteraksi gitu, masih sehat, masih seger, masih gemuk gitu, pokoknya masih seger lah ya, masih sehat. Tapi tiba-tiba setelah setahun nggak pulang ke Malang, pulang-pulang kalau Indra kan kemarin masih sempat pulang ibu di rumah sakit ya, dalam kondisi sehat, udah sehat gitu ya. Cuma kalau aku sedihnya sih memang pulang tuh ketemu ibu udah nggak ada. Terus sedih juga Numa nggak pernah ketemu eyangnya. Kemarin sempat bawa Numa ya, aku di depan jenazahnya ibu ini Numa cucunya ibu, anakku nomor 4 bu gitu. Jadi ketemu eyangnya dalam kondisi seperti itu sih yang bikin sedih banget. Oke, nah kemarin kan memang membawa Numa, katanya kan memang ini menjadi momen pertama kali Numa ketemu dengan eyangnya gitu. Nah kalau Nala sendiri gimana mungkin Mbak Mona? Kalau Nala sih akrab banget sama eyangnya, sayang sekali. Anak-anakku tuh semuanya sayang sekali sama eyangnya. Terus kalau ke Malang tuh pasti ngajak ngobrol eyangnya, walaupun responnya eyangnya ya kadang-kadang merespon, kadang-kadang enggak, tapi mereka tuh selalu ngajak ngobrol, ngelus-ngelus tangannya. Terus kadang-kadang nggak ngobrol, cuma megangin tangan eyangnya aja, nemenin eyangnya bobo, tapi tangannya eyangnya dilus-lus gitu. Jadi memang mereka tuh sayang banget gitu sama eyangnya. Tapi kondisi pandemi seperti ini emang bikin aku deg-degan ya. Jadi kemarin juga nggak bawa anak-anak. Cuma kalau Numa kan mau nggak mau dibawa ya, karena masih nyusuin. Jadi nekat tuh bawa Numa ke Malang, walaupun deg-degannya minta ampun deh ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, nggak mungkin juga aku nggak hadir. Jadi ya ya udah deh, keputusannya kita bawa Numa, tapi anak-anak yang lain tinggal di rumah untuk memperkecil resiko di tengah pandemi seperti ini ya gitu. Berarti Nala juga sangat kehilangan dong, apalagi nggak bisa bertemu yang terakhir kalinya gitu mungkin Mbak Mona ya? Nala sangat kehilangan, jangankan Nala ya, kalau Nala kan memang anaknya akrab ya. Raka, anakku yang laki-laki tuh kan orangnya cuek gitu, biasalah ya anak laki, tapi dia diam-diam nangis juga. Eyangnya pergi, dia nangis, dia sedih banget gitu. Semuanya sedih lah, semua anak-anakku sih sedih karena mereka memang punya kenangan yang manis ya sama eyangnya. Ya eyangnya nggak pernah marah, nggak pernah ngomelin mereka juga, taunya mereka eyangnya lucu aja gitu. Tapi sebenarnya sempat ada keinginan buat sekeluarga ketemu sama eyangnya nggak sih mungkin Mbak Mona sebelum-sebelumnya gitu?
Iya, kebetulan ini tuh Indra kondisinya memang masih dalam terlibat kontrak web series, jadi dia masih syuting. Nah, lihat Eyang kemarin juga sehat, pulang dari rumah sakit. Kita tuh udah janjian, bahkan bukan cuma kita sekeluarga, Keisha, terus udah pokoknya aku mau ketemu Eyang gitu, karena kan kemarin juga shock ya lihat Eyang sakit masuk ICU gitu kan, semua shock. Jadi kita udah janjian tuh nanti kalau Iyandanya syutingnya udah selesai, sekalian liburan kan, bentar lagi liburan, kita pengen memberanikan diri ke Malang setelah selama ini kan nggak berani nih kita traveling gitu. Ya udah deh, kita memberanikan diri yuk ke Malang gitu, entar suntik vitamin kayak apa kayak segala macam ya kan. Terus yuk, kasihan Eyang, kemarin Eyang sakit, pengen ketemu sama Eyang. Jadi kita tuh serombongan sekeluarga tuh pengen pulang ke Malang awal-awal Juni sebenarnya gitu, sekitar 10 Juni lah gitu kita pulang ke Malang rame-rame. Lihat Eyang kemarin kan cuma Yanda aja yang ketemu gitu rencananya, tapi ya sudah, ya apa, Allah mungkin lebih sayang sama Eyang juga mungkin udah gak kuat ya, kondisinya udah nggak enak juga sih, kemarin udah pasang sonde juga, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa ngunyah gitu. Jadi ya mungkin ini yang terbaik buat Eyang. Oke. Nah, mungkin Mbak Mona apa mungkin sifat atau sikap almarhumah gitu mungkin yang bisa Mbak Mona ambil gitu selama masa hidupnya, apalagi kan mungkin Mbak Mona juga nanti akan menjadi seorang ibu mertua juga ke depannya, gimana mungkin apa yang akan diambil Mbak Mona? Aku sih sebenarnya belajar sabar ya dari Eyang, tuh sabar sekali ya. Kalau Indra cerita ya, suamiku tuh anaknya cukup menantang gitu waktu remaja gitu ya, dia selalu cerita, tapi Eyang selalu sabar, selalu sayang gitu ya sama anaknya, mau anaknya lagi nakal banget kek gitu, mau lagi baik, sama aja sayangnya. Itu sih yang aku pelajarin. Sama ternyata mungkin sulit ya, aku juga nggak tahu apakah aku bisa apa enggak, tapi ternyata memang kita nih ya para menantu gitu ya, senang dikasih kepercayaan gitu sama mertua. Walaupun aku kan nikahnya umur 20 ya, pasti gemes lah ya mertua lihat mantunya nggak bisa apa-apa gitu ya, masih manya-menye, udah gitu langsung hamil punya anak, pasti banyak gagapnya juga ngurusin anak. Kalau aku jadi mertua mungkin aku juga gemes ya. Cuma Eyang tuh selalu sabar memberikan kepercayaan sama kita, nggak banyak ikut campur, tapi juga ikut membantu gitu ya, membuat suasana jadi seru terus, bikin semua orang memang lovable sih. Kemarin juga yang datang ngelayat saudara atau mungkin temennya Eyang selalu bilang ibu tuh memang orangnya menyenangkan, senang kumpul-kumpul, senang ngobrol gitu kan, senang sama-sama keluarga. Itu juga sih yang kita rasain. Jadi ya aku pengen sih jadi sosok yang hangat gitu ya di keluarga gitu, yang sampai akhirnya tuh dikangenin terus gitu sama semua keluarga, bahkan sama aku yang anak mantu ya, bukan darah dagingnya, tapi selalu rindu gitu sama sosok ibu. Oke, terakhir untuk doanya mungkin untuk almarhumah seperti apa dari Mbak Mona? Ya aku sih tentunya berharap ya semoga ibu istirahat tenang di sana, diberikan tempat terbaik. Semoga sakitnya yang lama ini ya, lama banget ibu sakitnya gitu, walaupun memang tidak berdayanya mungkin baru sekitar mungkin 3 tahun belakangan ya, cuma sakitnya ibu tuh lama sekali. Semoga itu jadi hapus dosa-dosanya ibu ya. Semoga ada yang pernah merasa mungkin sakit hati atau ada kesalahan yang ibu mohon maafkan. Semoga kita sih tetap pastinya berharap ibu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Oke, amin ya Allah. Makasih.